Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Kali ini kita akan belajar atau menjelaskan tentang iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah tinggal dalam masjid dengan niat iktikaf. Menurut mazhab Hanafi, hukum iktikaf ada 3 macam. Pertama, iktikaf wajib, yaitu iktikaf yang wajib karena nazar. Misalnya karena mengucapkan, jika saya dapat menyelesaikan pekerjaan ini, saya akan beriktikaf sekian hari. Atau mungkin tanpa dikaitkan dengan pekerjaan. Misalnya, karena dia berkata, saya wajibkan kepada diri saya untuk beriktikaf selama sekian hari. Maka iktikafnya menjadi wajib. Sekian hari yang ia niatkan, wajib ia tunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, iktikaf sunnah. Yaitu iktikaf sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu beriktikaf selama 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Ketiga, iktikaf nafil, yaitu iktikaf tanpa batasan waktu dan hari. Kapanpun seseorang berniat iktikaf, ia dapat melakukannya. Bahkan jika berniat iktikaf seumur hidupnya pun dibolehkan. Selanjutnya ada perbedaan pendapat tentang paling sedikitnya waktu iktikaf. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih menyatakan bahwa iktikaf tidak boleh kurang dari 1 hari. Sedangkan Imam Muhammad As-Saibani rahmatullah alaih berpendapat bahwa boleh iktikaf dalam waktu yang singkat. Pendapat yang kedua inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap orang berniat iktikaf saat memasuki masjid. Sehingga ketika ia melaksanakan sholat atau beribadah selama berada di masjid, ia pun akan memperoleh pahala iktikaf. Jadi, suatu waktu kita ke masjid, tiap kita ke masjid, mau masuk ke masjid, sambil masuk masjid, berdoa, kemudian dinaikkan dengan iktikaf. Misalnya, nawaitul iktikafa sunnatanillahi ta'ala. Mungkin seperti itu salah satunya. Syekh Ibnul Qayyim rahmatullah alaih menjelaskan bahwa tujuan iktikaf adalah menghubungkan hati kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, mengalihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengganti segala kesibukan dengan menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, memutuskan seluruh perhatian dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengosongkan segala pikiran dan angan-angan diisi dengan kecintaan kepada Allah, sehingga kecintaan kepada makhluk terganti atau berganti dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan seperti inilah yang akan bermanfaat di tengah keresahan dan kesunyian kubur. Di mana pada hari itu tidak ada yang dapat menenangkan hati dan keresahan dan kesunyian kubur kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan 10 hari pertengahan Ramadan. Beliau beriktikaf di masjid. Dalam sebuah kemah Turki, kemudian beliau mengeluarkan kepalanya seraya bersabda, aku telah beriktikaf sejak 10 hari awal bulan ini untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari yang tengah
Lalu aku didatangi malaikat dan dia memberitahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang akhir. Barang siapa yang telah beriktikaf bersamaku, maka hendaklah beriktikaf juga pada 10 malam yang akhir. Lalu orang-orang pun beriktikaf bersama beliau. Beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi kemudian hal itu dilupakan dariku. Aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas air dan lumpur pada pagi hari malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dan carilah pada malam-malam ganjil. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada malam itu turun hujan, sedangkan atap masjid terbuat dari daun kurma, sehingga air menetes ke masjid. Maka pagi harinya aku melihat dengan kedua mataku sendiri bahwa di kening baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat bekas air dan lumpur. Waktu itu adalah pagi malam ke-21. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang beriktikaf bahwa dengan beriktikaf ia terjaga dari dosa-dosa dan akan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakan seluruh kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah penjelasan tentang iktikaf. Mudah-mudahan kita mau dan mampu melakukannya. Karena itu adalah tuntunan atau sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.